Halo, selamat datang di Klinik Investasi NY. Kalau yang belum tahu, kita merupakan bagian dari NY Biz ya. NY Biz itu merupakan salah satu lini usaha dari NY Group. Selamat datang di bulan Desember. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu semua? Apakah ada yang happy atau masih cemberut aja nih? Tenang, kita akan selalu mendampingi Bapak Ibu semua ya. Misalkan ada yang nyangkut, kita akan memberikan saran ataupun pandangan ke depannya seperti apa, prospek bisnisnya seperti apa. Kita ngelihatnya dari berbagai aspek ya. Ada dari teknikal, fundamental, market maker atau bandarmologi. Kemudian ada juga dari sisi astronomi dan juga psikologi. Kayak gitu, jadi nggak perlu khawatir. Kalau sebenarnya balik ke strategi masing-masing ya. Apakah Bapak Ibu mau melakukan cut loss atau pembatasan risiko atau bagaimana, kita balikkan lagi ya ke strategi masing-masing. Kita disclaimer dulu, jika ada penyebutan nama emiten ataupun terlihat indikasi kami atau saya melakukan aksi jual beli, menyuruh atau menginstruksikan dalam bentuk apapun, kita disclaimer dulu, kita hanya memberikan edukasi, kemudian juga memberikan pandangan gimana sih prospek jangka pendek, menengah maupun panjang dari emiten tersebut. Dari kacamata kurang lebih 4-5 indikator yang kita pergunakan. Tanpa perlu basa-basi, kita bahas yuk. Kita mulai dari Astronomy Journey ya. Ini merupakan rubrik baru, sebenarnya repackage dari rubrik-rubrik sebelumnya. Jadi kita mau melakukan perjalanan astronomi yang ada di bulan Desember atau 1 bulan ke depan. Dan kita akan terus informasikan di setiap minggunya. Untuk dari fase-fase dari bulan, kita ambil benchmarknya di Jakarta ya. Jadi di sini sudah terpampang nih pergerakan bulan yang akan menjadi resonansi kira-kira impact terhadap IHSG itu seperti apa. Secara statistik dan secara riset kami, full moon merupakan fase continuation. Hal itu terbukti di mana sebelumnya mengalami bullish, maka di 27 November hingga sekarang terus menuju bullish. Bahkan IHSG sudah mengalami fase breakout dari concrete resistance zone-nya. Sedangkan untuk new moon, secara statistik merupakan fase pembalikan arah. Namanya juga new ya. Jadi yang tadinya misalkan bullish, lalu akan menjadi bearish atau sebaliknya. Hal itu dilihat dari beberapa periode dari new moon itu sendiri. Jadi H- keberapa atau dari sampling keberapa itu akan mengindikasikan bahwa arahnya itu akan seperti apa dan kemana. Kayak gitu. Apakah mengalami pembalikan arah, bullish menuju bearish atau sebaliknya. Di 13 Desember hingga 1 Januari 2024 kita akan mengalami fase perlambatan. Perlambatan ini akan berpengaruh terhadap ekonomi secara global dan juga IHSG tentunya. Namun di dalam IHSG ini akan ada perubahan atau changing yang cukup besar. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat insight ya dari saya kebetulan di channel Telegram kita. Itu akan jadi perubahan besar nih di Mercury retrograde ini karena bertepatan dengan fase new moon kayak gitu. Jadi new moon plus Mercury retrograde ini akan mengubah, ada perubahan
yang sangat besar, di manakah itu kita spill-nya secara internal ya di media sosial kita Telegram. Jadi kalau Bapak Ibu yang penasaran, join ke Telegram kita ya. Untuk fenomena astronomi di bulan Desember ini kita hanya mengalami 2 fase, yaitu hujan meteor dan solstice. Kalau untuk Mercury retrograde, yaitu memang sudah kita sounding sebelum-sebelumnya ya, jadi nggak perlu kaget. Mungkin kalau yang baru nonton mungkin kaget, apa sih Mercury retrograde itu, impact-nya itu seperti apa, nanti bisa merasakan sendiri ya. Mungkin yang udah ikut kita dari bulan Januari atau sebelum-sebelumnya nih, bahkan Mei pun sudah merasakan tuh fase dari Mercury retrograde. Ditambah lagi ada fase new moon nih. Ya semoga ya sebelum tanggal 13 itu ada fase bearisnya dulu sedikit. Jadi ada pembalikan arah menjadi bullish. Harapannya ya, nanti kita lihat pergerakannya seperti apa. Sebelum masuk ke intinya, kita mau apresiasi dulu ke Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti pandangan dari YouTube kita maupun di Telegram kita. Alhamdulillah, memang tidak semua orang untuk mengapresiasikan atau mengekspresikan diri secara terang-terangan, namun kita rekap saja. Alhamdulillah ada Bapak dan Ibu yang terbantu di BIF dan PSDN. PSDN ini kebetulan ikut dari track plan yang ada di YouTube. BIF juga sama, namun kenapa harganya lebih di bawah, karena memang sudah sudah diinfokan di Telegram. Sedangkan untuk Goto sendiri, saya melihat portofolio saya menunjukkan nih bahwa pencapaian Goto saya itu sudah seperti itu. Bukan bermaksud untuk pamer, tapi memberikan insight bahwasanya kita tidak fear of missing out atau FOMO, tapi kita melihat prospek ke depannya seperti apa, dan harganya sudah dalam tanda kutip murah atau belum. Sama juga dengan BIF, kayak gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah nyangkut di BIF 2 tahun yang lalu, mungkin sudah bisa kejemput ya, dan bisa merasakan benefit dari kita memegang saham BIF. Untuk achievement kita di YouTube, alhamdulillah sudah 100% ya, dan memang tidak bergerak tetap di 100%. Di mana NISP, PSDN, dan BUL ini sudah mencapai target, meskipun masih N1 ya. Dan alhamdulillah itu pencapaian terbesar di PSDN mencapai 10%. Mungkin Ibu tadi tuh udah merasakan happy ya. Tapi kita sedikit meleset untuk prediksi di PSDN. Kita mohon maaf. Karena harapan kita memang harus turun ke bawah dulu ya. Tapi nggak menyangka demand-nya cukup lumayan. Secara teknikal itu memang ke arah turun dulu. Ternyata malah naik. Ya nggak apa-apa sih. Gitu. Endingnya juga cuan-cuan juga kan. Kita bisa memprediksi turun atau naiknya. Tinggal ke action Bapak Ibu sendiri. Mau masuknya di harga berapa atau di pos berapa, dan akan average down di pos berapa, kita sudah memberikan pandangan ya. Seperti itu. Overall 100% loh. Ya udah, kita ke intinya ya. Kita mau bahas dulu outlook IHSG. Sebelum itu, kita apresiasikan dulu terhadap kita semua dari tim NYBIS atau Klinik Investasi NY. Selamat, kita sudah mencapai N3 di 6903 dan sudah menjebol dari target resisten concrete zone-nya. Banyak analis yang bilang IHSG akan tutup gap ke bawah, tapi kita tetap declare IHSG akan ke atas, berusaha untuk menjebol concrete resistance zone-nya. Mungkin kalau yang nggak percaya bisa nonton di video-video kita sebelumnya ya, khususnya 1 bulan yang lalu lah. Track record-nya ada kok, jejak digitalnya, dan memang berpotensi untuk menjebol, dan alhamdulillah sudah jebol nih. Kira-kira arahnya mau kemana sih? Target bullish 5 grade-nya sudah tercapai di 7015, maka kita mau ke
double bullish sharp-nya nih di 7297. Kemungkinan besar ini sebelum tanggal 13 ada potensi untuk ke 7297. Pergerakannya mungkin dia akan dibawa turun dulu lalu naik. Harapannya ya. Kenapa? Karena lihat dari demand-nya itu menurun dan sudah mau menukik ke bawah. Ditambah lagi barnya sudah hijau muda yang mengindikasikan ini lagi di markup loh untuk menjebol dari target bullish wave-nya. Jadi memang seharusnya sih turun dulu, membuat sideways zone di atas 6971 atau di 7000 lah. Muter-muter di situ, jadi terlihat sideways bearish, kemudian di fase new moon, kembalikan arah, naik. Ya, meskipun ada Mercury retrograde yang mengalami perlambatan. Tapi kalau memang demand-nya dan dilihat sih Goto masih melakukan defensif ya, Goto dan Arto, dan memang ada gap di bawah di Goto yaitu sekitar 90-an ya kemarin. Itu ada kemungkinan arahnya seperti itu. Tutup gap dulu baru terbang lagi ke atas. Jadi besar harapan kemungkinan untuk peluang ke 7297 di akhir tahun itu bisa tercapai. Nah, dilihat dari weekly-nya juga masih merah ya, masih belum belum kita mengalami pesta pora. Kita mengalami pesta poranya itu di bulan Januari dan Februari untuk menghadapi pesta demokrasi. Dan situ ada potensi tuh. Ditambah lagi dilihat dari MACD monthly-nya itu kelihatannya merah mudanya udah mulai mengecil. Yang artinya itu udah mulai di fase akumulasi. Jadi bisa terlihat 2024 ini akan menjadi fase yang sangat menggembirakan. Dengan catatan tidak ada ripple-ripple kecil yang membuat akumulasi ini menjadi lama. Takutnya perubahan pola strategi dari market maker secara global itu membuat fase dari indikator monthly-nya itu akan sedikit panjang tuh. Jadi baru digorengnya itu sekitar bulan Juni ke atas. Namun kalau lihat dari peluangnya sekitar bulan Maret-April deh, itu sudah mulai mengalami akumulasi yang cukup oke. Karena kita tunggu aja nih sekitar 1-2 bulan ke depan apakah sudah mengalami golden cross atau belum untuk validasinya ya. Syukur-syukur di bulan Desember ini sudah ada gairah gitu untuk naik ke atas untuk sinyal dari MACD-nya. Jadi membentuk golden cross. Mungkin sedikit teknis ya tadi ya, jadi agak-agak pusing gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kedepannya IHSG itu memang masih bullish daily, weekly, hingga monthly-nya. Jangka pendek itu merupakan markup. Dan jangka pendek itu juga masih terlihat demand-nya ex-house ya. Hati-hati ada gap di 6886 sampai 6893. Ini akan menjadi sentimen Mercury retrograde. Jika di-push bullish sebelum tanggal 13, maka new moon akan otomatis jebol ke 6886 di fase Mercury retrograde, yaitu 13 Desember sampai 1 Januari 2024. Apalagi ada cuti bersama dan cuti panjang ya. Itu bisa dikatalis tuh untuk menutup gap di 6886 sampai 6893. Lalu akan mengalami fase Januari effect yang akan menjebol kembali konkret resistance zone-nya. Itu worst case. Jadi kita perlu pantau nih untuk harga IHSG jika lewat dari 7050 pos kenaikannya di N1 7109
N2-nya di 7202, N3-nya di 7297. Semua ini bisa tercapai jika dia break resistennya di 7084. Nah, 7050 ini merupakan support ya. Jadi kalau misalkan harganya jebol di 1 minggu ke depan, maka potensi penurunannya di T1 di 7001, T2-nya di 6971, T3-nya 6943. Jika jebol, maka dia akan nutup gap di 6886 sampai 6893, lalu koreksi tuntas di 6740. Gimana? Pusing? Atau mau lanjut? Lanjut ya, kita pelan-pelan ya. Kita mau bahas dewa nih. Mungkin Bapak Ibu yang join bersama kita mungkin udah enak kali yang lihat dewa lagi. Karena memang dewa itu potensinya luar biasa dan seperti Niti kayak gitu. Kenapa dia ada target triple bottom? Nah, kalau misalkan dia neckline itu ketembus ya di 92. Kuncinya itu, kalau misalkan harga dewa itu tembus dari 92, maka dia berpotensi ke 182 maksimal. Jangka pendek ya, untuk swing. Jadi, ya mau gimana lagi gitu. Fibonacci juga arahnya ke 123 gitu. Minimal 115 gitu, jangka pendeknya. Jadi, Bapak Ibu yang sudah akumulasi di kisaran 60 ke bawah, selamat. Kalau belum pun masih boleh akumulasi ya. Harapannya sih bisa ke 182 dalam kurun waktu 2024 ini. Untuk jangka pendek mungkin kita akan ke 86 dan 92 dulu nih. Potensinya apa sih yang akan men-trigger ke sana? Kita lihat dulu nih demand-nya. Nah, kelihatan kan untuk daily-nya aja udah mau golden cross. Jadi memang udah arahnya tuh udah ke atas meskipun weekly-nya dead cross ya, hampir menuju dead cross. Jadi memang butuh waktu sekitar 1 sampai 4 minggu, mungkin sekitar 4 mingguan lah. Kecuali di 1 minggu ini ada katalis yang membuat dewa di push naik lagi. Karena katalis private placement-nya sudah mulai selesai nih. Jadi ya mungkin demand-nya yang tadinya dia dead cross akan menjadi golden cross lagi itu bisa loh. Cuman idealnya kita tunggu 1 sampai 2 minggu ke depan apakah memang dia distribusi dalam artian daily-nya demand-nya naik lalu weekly-nya itu turun dalam artian itu memang ada demand jangka pendek, itu bisa terlihat ya. Tapi secara weekly memang masih cukup bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena ditunjang oleh daily-nya yang cukup kuat. Jadi nggak perlu khawatir. Karena view saya memang ke arahnya 182. Seperti itu. Jadi kalau memang misalkan weekly-nya distribusi panjang, itu harganya pasti nggak akan kemana-mana. Dia akan berada stabil di garis moving average-nya. Jadi akan membuat sideway bullish. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, atau nggak ada gambaran, atau memang udah mengerti tuh. Nanti kita pantau kita pantau bareng-bareng ya. Nanti akan terlihat kok bagaimana gerak dewa secara weekly-nya seperti apa. Jadi dewa ini ada news mengalami private placement dengan pelaksanaan di 50. Projection-nya itu di proyek pelayanan pertambangan mineral non batubara. Jadi memang ke depan itu ke arah sana dan memang udah masuk babak baru nih. Gitu. Analis sih di luar sana sudah memprediksikan di harga 85. Namun saya memberikan harga 182, itu sangat luar biasa ya. Kayak gitu. Nah, private placement ini mungkin kalau udah pernah lihat case di Goto seperti apa, ataupun
di beef yang private placement-nya di 64 sekarang di 250-an, atau di Etwa atau di Suli, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana nanti Dewa ke depannya ya. Seperti itu. Dan dari news-newsnya ini memang sudah terlihat ada babak baru dan target saham yang baru, dan itu akan terlihat di 2004-2025 tuh diperkirakan laba bersihnya. Itu secara fundamental. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk ke portal berita masing-masing untuk baca beritanya seperti apa. Saya tidak mau kupas secara dalam karena durasi juga. Nanti pusing lagi. Jadi Dewa ini insight-nya secara jangka panjang dari range ujung triple bottomnya itu memang bullish dari sisi daily, weekly, dan monthly. Namun dari IPO dia masih bearish. Clear ya. Terlihat ada all-time high volume dan kemudian ada minor correction di Dewa. Untuk gapnya sendiri Dewa tidak ada. Untuk correctionnya sudah selesai di 59. Untuk pos kenaikannya jika harga Dewa di atas 69 ada di N176, N2-nya 88, N3-nya 93. Resistennya sendiri ada di 93 ya. Kemudian pos penurunannya kalau misalkan gagal di T160, T2-nya 57, T3-nya 55. Supportnya di 69. Oh iya, sepertinya saya ada kesalahan ketik ya untuk volumenya. Kemungkinan ini masih template yang sebelumnya di NISP. Jadi saya mohon maaf, saya sedikit koreksi untuk volumenya tidak all time high ya. Saya baru ingat kayak gitu. Jadi memang volumenya masih dalam kondisi dia small accumulation kategorinya ya. Sorry, ada kesalahan penulisan dan penyajian. Saya mohon maaf. Jadi iklan dulu nih, kalau Bapak Ibu suka belanja, udah pernah nih belajar saham, pasti tahu dong marketnya itu bagaimana supply and demand-nya. Kalau mau buka warung atau mau buka usaha, boleh nih mampir aja ke NY Mursida nih. Salah satu lini bisnis kita di NY Group yang menjadi mungkin salah satu trendsetter ya untuk memberikan informasi dan juga personal shopper ke Bapak Ibu semua. Kita akan memberikan rekomendasi dengan harga terbaik di berbagai marketplace pilihan dan juga tips and trick dan strateginya kayak gitu. Jadi belanja nggak usah yang mahal-mahal deh, dapat kualitas yang mahal dengan harga yang Mursida. Joinnya di Telegram kita, bisa di situ atau di grup WhatsApp ya. Mungkin nanti akan kita cantumkan di link deskripsi YouTube kita. Lanjutnya ada BBYB. Siapa nih yang nyangkut di 1000-an lebih? Siapa yang kena oknum sebelah yang bilang BBYB akan ke 5.000 bla 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 bla. Tapi saya ngeliatnya ke arah 200. Ayo siapa? Dan siapa yang udah ikut NYBIS nih yang akumulasi di harga gapnya yang ada di bawah. Ya udah, daripada kita nyinyir-nyinyiran, daripada kita pusing, lebih baik kita lihat yuk bagaimana pergerakan BBYB dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Terlihat potensinya adalah dia menunjukkan naik ke atas. Pertama, ada dua pola yang menunjukkan BBYB ini akan naik ke atas, yaitu ada pola deep crab bearish yang warna merah, karena dia akan membuat lancipnya itu, capitnya itu di yang D itu tuh, yang warna merahnya itu di 486. Kemudian ada bullish five drive yang target pertamanya sudah kecapai di 350, kemudian di 486 masih belum nih. Kalau Bapak Ibu, saya lupa narik garis Fibonacci 380 ke 222. Itu arah Fibonacci-nya ke 486 juga loh. Jadi tidak hanya 2 tapi ada 3 indikator yang mengarah ke atas.
Jadi validasinya sekitar 1-2 minggu. Kalau dia bisa berhasil breakout dari 380 dan menembus dari moving average yang warna biru, maka sudah dipastikan dia adalah reversal. Jadi welcome to 2024 digital yang sudah kita nantikan sejak lama dan kita sampai bosen perdigitalan. Terlihat ya, untuk daily-nya sendiri memang sudah golden cross dan memang sudah akumulasi, udah mantap tuh. Weekly-nya tinggal nunggu sekitar 1-2 minggu lagi. Ya, worth it lah ya. Udah ngambil di bawah gitu, tinggal tutup mata aja gitu. Bonus 3.000 lagi. Kalau misalkan artonya 15.000, sorry. BBYB jadi 3.000 lagi, bonus ya. Jadi katalis jangka pendek untuk naik ke atas adalah dia mau revisi nih, ya kan? Jadi recording date-nya di 6 Desember. Jadi kurang lebih tujuannya ini BBYB ini akan mau menuju laba. Jadi kedepannya 2024 kerugian itu akan menyusut dan akan terus laba. Apalagi untuk dari sektor aplikasi memang cukup agresif ya. Tinggal dia melakukan kerjasama aja nih dan kedepannya mau ngapain nih, apakah bergabung dengan grup-grup dari aku laku yang lainnya atau seperti apa. Tinggal nunggu dari bisnis aku lakunya ini yang sempat disemprit oleh OJK ya kalau nggak salah. Wah, disemprit lah. Kalau memang itu udah kelar kasusnya, maka BBYB akan ditarik lagi ke atas. 1.500 cincai lah ya. Karena kenapa saya bilang ke arah 1.500. Karena memang arahnya ke arah sana. Gitu. Dan memang all time high-nya sekitar 3.000-an ya kalau nggak salah kemarin tuh. Nah, ini masih kondisinya baby bullish ya, dan potensi reversal. Di beberapa hari terakhir itu all time high volume distribution. Jadi dia ada distribusi besar secara all time high dari dia IPO sampai sekarang. Intinya dia mau ngapain sih? Apakah ada pergantian orang di dalamnya? Kita perlu kasak-kasak nih, siapa nanti yang akan masuk banyak di right issue-nya. Kayak gitu. Apakah memang retail sudah cut loss semua, makanya ada distribusi di situ? Who knows ya, nanti kita akan lihat tabirnya di right issue. Kondisinya low demand dan berpotensi markup. Jadi masih menarik di fase-fase right issue-nya. Jadi kalau misalkan BBYB harganya di atas 372, maka besar kemungkinan, sangat besar, naik ke N1412, N2-nya 456, N3-nya di 486. Dia punya resisten di 456 ya. Kita memprediksikan arahnya ke sana, maka kita pasang target di situ, di arah bull. Tapi kalau gagal, penurunannya ke T1 di 333, T2-nya 316, T3-nya di 289. Karena supportnya di 372. Be careful, kalau dia terjun ke T3 di 289, maka dia koreksi ke 252. Gitu aja sih untuk BBYB. Lucu ya itu bullnya. Udah mulai pusing atau mulai ngebull? Lanjut ya, durasi nih. Lalu ada kepik. Sesuai janji, saya akan memberikan insight mengenai, kan banyak pertanyaan di kanal Telegram kita ya, Pak gimana sih kira-kira kedepannya untuk harga saham yang dari 50 menuju level 1 ini, apakah itu adalah akhir dari segalanya atau memang merupakan awal atau bagaimana gitu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, kepik 2006 harganya 5 loh. Dan sekarang sudah mencapai 64, tertingginya di 234. Tidak banyak orang yang melihat secara detail seperti itu. Namun Bapak Ibu bisa melihat sendiri
harga yang tadinya 5 itu bisa menjadi 234. Jadi ketika harga sahamnya dari 50 menjadi 1, dan memang dari sisi fundamental, laporan keuangan, prospek bisnis ke depan itu bagus, jadi nggak perlu khawatir. Seperti saya sudah bilang ya, kayak Pura, dia ada ekosistem nikel di Papua, dan beberapa saham lainnya yang sudah saya sebutkan di kanal Telegram. Jadi bisa terlihat ya nanti prospek itu seperti apa. Butuh waktu, ya butuh waktu memang. Dari 2006 mencapai 2022 tuh, berapa tahun tuh. Tapi endingnya tetap kelihatan ya. Dari segi Elliott Wave juga udah terlihat nih, bahwa ini baru mau naik ke wave 5. Secara monthly ya, ini secara monthly kita lihatnya. Jadi Kepik bisa dibilang benchmark untuk saham-saham dalam tanda kutip yang mengerikan itu, endingnya itu akan seperti apa. Mungkin di luar sana selain Kepik ada, hanya tidak terdeteksi saja. Itu aja sih. Oke, untuk Kepik sendiri atau MNC Land, kedepannya itu seperti apa? Kedepannya ya ke arah 193. Kayak gitu. Waktu itu kita memberikan insight dari di harga 90-an ya, 92 kalau nggak salah. Memang arahnya ke naik dulu ke 140 lalu turun. Harusnya seperti itu dulu. Namun ternyata nggak dikasih. Malah di markdown. Cuman ya sudah. Gitu. Di markdownnya di koreksi tuntas 64. Yang merupakan koreksi tuntas dari fase Elliott Wave monthly-nya. Jadi memang sudah selesai. Apakah turun lagi? Kemungkinan kecil. Turun ke 64 itu kecil banget. Apalagi terlihat tuh, sudah ketahan sama moving average-nya kan. Jadi memang tinggal nunggu kepentingan aja nih. Kapan untuk dipersiapkan ke atas. Secara indikator memang demand-nya masih belum cukup bagus. Masih cenderung melemah ya. Baik daily maupun weekly-nya. Memang butuh waktu cukup lama untuk weekly-nya. Karena dari yang tadinya udah akumulasi jadi distribusi lagi gitu. Jadi memang kayak belum mau dinaikin gitu. Katalis news kemarin tidak menggetarkan dari market maker untuk melakukan pergerakan ke arah 100. Karena dia mau private placement sekitar 8,86 miliar lembar. Sebenarnya bagus ya melihat kacamata Goto, Suli, Etwa, Beef cenderung ke sana dan melewati dari harga pelaksanaan. Cenderung ya. Apakah nanti Kepik seperti itu? Atau berbeda nih sama kayak Behit yang dulu di 192 apa 100 gitu. Seingat saya sih 100 ya waktu itu. Sama kayak PIK. Dan kalau dilihat dari prospek bisnisnya, fasilitasnya udah mulai rampung nih. Ada Lido Adventure Park, Music Art Center, Movie Land tahap 1, bahkan lapangan golf yang masih in progress di awal 2024. Lengkapnya bisa mampir ke kanal berita yang sudah ditampilkan ya, atau ketik aja MNC Land atau Kepik. Jadi memang cukup oke ya untuk Kepik secara bisnis prosesnya. Secara fundamental memang untuk bayar utang dan memang untuk melakukan, bukan bayar utang sih, lebih ke minta dana lebih gitu. Jadi melakukan penuntasan dari fasilitas yang akan dibangun dan lebih cepat lebih baik gitu. Ya udah, kita balik ke teknikalnya. Saya memberikan target bullish, ada di bullish pos. Jika harga topik di atas 67, maka pos kenaikannya di N171.
N2-nya di 80, N3-nya 85. Kalau dia jebol dari N2 ya, merupakan resistennya. Dia ada gap loh, gapnya cukup tinggi di atas 172 sampai 173. Ya memang arahnya ke sana. Kayak gitu mau gimana? Gitu. Kalau memang dipaksa lagi di markdown, ya mau bagaimana lagi ya. Pos penurunannya P1 di 64, koreksi tuntasnya. Dipaksa lagi di 62, P2-nya, lalu di P3-nya 56. 67 ini adalah support yang sangat krusial. Ketik ini arahnya bullish secara major. Dari 5 ke 64 ya masih bullish dong. Kayak gitu. Memang secara pendeknya kelihatannya kayak bearish. Sebenarnya dia bullish. Kalau dilihat time frame-nya, jangka pendek, dia baby bullish. Dan beberapa periode terakhir itu terlihat nih ada indikasi repo nih dari pergerakan volumenya. Jadi kita tinggal membutuhkan validasi sekitar 1-2 minggu lagi apakah memang benar-benar terjadi repo atau tidak. Atau memang sengaja volumenya disamain. Tapi indikasinya ke arah repo. Untuk saat ini masih sedikit akumulasinya ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting endingnya tetap ke arah gap ya. Ya mungkin Bapak Ibu udah mulai capek dan mulai lelah. Kita mau terima kasih dulu nih kepada Bapak Ibu semua yang udah stay tune dan selalu bersama kita dari bulan Desember ke belakang. Kita terima kasih banget udah nonton kita. Kok nggak muncul? Terima kasih. Dan jangan lupa ketik like, subscribe, tekan tombol loncengnya ya. Kemudian kalau mau memperbanyak amal jariah, Bapak Ibu bisa share lalu bagikan ke teman Bapak Ibu semua nih yang membutuhkan pertolongan. Kalau mau belajar bisa mampir ke link kita ya. Nanti kita akan tampilkan di deskripsi dari YouTube kita. Syukur-syukur ada mau mampir ke Mursida juga nih, mau join. Gak apa-apa, silakan. Nah, udah itu aja. Sorry kalau durasinya cukup panjang, karena memang harus ada beberapa yang harus saya jelaskan secara rinci. Jadi biar nggak terlalu kaget dan tercerahkan gitu. Mungkin kalau dari kata-kata agak bingung ya. Semoga tercerahkan ya untuk Bapak Ibu yang nonton. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menikmati Desember cerianya mungkin. Selamat window dressing.